Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Mustahil. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah.
Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Pada hari ini, kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus, serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam Kristus, terimalah salam persaudaraan. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Untuk menyatakan salam dan kasih di antara kita, dipersilakan saudara-saudara memberi salam satu dengan yang lain. Dimulai. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, disertai pikiran yang jernih. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 2, Hai Masurkanlah. Ya
tinggi Allah di sorga Bapa pun hadir dekat dengan abdinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu, mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu, demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Engkau benar, adil dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di kayu salib masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan. Kuduskanlah hati kami agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169, bait pertama, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Pembacaan firman Allah dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel.
Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Sejauh itu firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 bait pertama, pada kaki salibmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu. Kami sering gagal mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa. Kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan
berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Amanat saling mengasihi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 bait 1, Makin Dekat Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang
Akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Berbunyi demikian, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu pun menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mengetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita terus bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 4. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke rekening BNI 46 BNKP Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 3 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, bait 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada sore malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami, sebagian dari berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kiranya Engkau menerimanya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah menyerahkan dan juga yang belum. Bapa di surga, kiranya berkat-berkat-Mu senantiasa berkelimpahan bagi umat-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Berkat-Mu yang masih ada di tangan kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami, dan biarlah senantiasa kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengar kesaksian pujian Core Vokal Group dari Komisi Remaja dan Pemuda.
Sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait pertama dan kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami kenal melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Anak Allah yang telah diutus untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengenang, memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami ketenangan. Terlebih Bapa, Engkau berikan kami hikmat-Mu. Karena kami juga merindukan sabda daripada Tuhan untuk Tuhan sampaikan kepada kami.
Untuk itu Bapa, mari sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Dan ketika kami mendengarkannya, kami bisa memahami dan mengerti. Dan tentu kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, segala kuasa kegelapan yang mengganggu ketenangan kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan kami tolak. Mari Tuhan Yesus sampaikan isi hati-Mu kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada ibadah Kamis Putih ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23, beginilah firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema dari ibadah Kamis Putih yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sekali lagi, pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Kamis Putih adalah salah satu peringatan sebelum Paskah tiba. Secara garis besar Bapak Ibu, Kamis Putih adalah mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Dan tadi kita sudah mendengarkan, bahkan sudah menonton ya Bapak Ibu. Bagaimana nanti ketika pada akhirnya Yesus diserahkan, Yesus dikhianati oleh seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dan ibadah Kamis Putih ini kita laksanakan untuk mengenang dan memperingati kesengsaraan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan itulah mengapa tema menyampaikan kepada kita pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya kalau kita makan malam bersama dengan keluarga kita,
dengan orang-orang dekat kita, dengan orang-orang yang terkasih, maka kita akan biasanya menyampaikan sesuatu. Entah berupa nasihat, atau mungkin juga kita mengambil kesempatan untuk saling minta maaf. Bahkan Bapak Ibu, terkadang makan bersama menjadi momen untuk memperingati sebuah peristiwa penting, entah itu adalah ulang tahun, hari pernikahan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian juga ketika kita berpisah dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin dia pindah tugas, pindah tempat pelayanan, maka karena kita dekat dengannya, karena kita mengasihi dia, maka terkadang kita melakukan sebuah acara, melaksanakan sebuah acara, dan biasanya kita makan bersama. Dan tentunya juga di situ kita akan menyampaikan kata-kata perpisahan. Hal ini juga dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini, Bapak Ibu. Dan sebelum dia berdoa di Taman Getsemani dan pada akhirnya nanti dia ditangkap dan kemudian dia akan disalibkan. Ini adalah sebuah momen penting ketika tiba perjamuan Paskah atau tibalah hari raya roti tidak beragi, di mana Yesus juga memperingati hari raya roti tidak beragi ini, perjamuan Paskah ini, sebagaimana orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi memperingatinya, yaitu mengenang masa ketika Allah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Maka perjamuan Paskah ini juga dilaksanakan oleh Yesus dengan murid-muridnya dan mengubah makna dengan perjanjian baru, yaitu nantinya ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang jatuh pada hari Minggu, yang kita juga sebut adalah Paskah. Dan di sini Bapak Ibu, sebelum ia berpisah dengan para muridnya, maka ia sebenarnya ingin menyampaikan bahwa sudah tibalah saatnya dia akan mengalami penderitaan. Maka di sini dia akan terang-terangan nanti menyampaikan bahwa di antara mereka sudah ada orang yang mau menyerahkan dia, yang mau mengkhianati dia. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, ketika dia membagi-bagi roti, disinilah dia menyampaikan maksudnya. Memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada para muridnya. Demikian juga nanti dia akan mengambil cawan dan memberikannya kepada muridnya. Maka ada makna penting, ada ungkapan, ada sesuatu yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Di ayat yang ke-19, dia mengatakan di sini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dan kemudian di ayat yang ke-17 ketika dia mengambil sebuah cawan, dia juga mengatakan, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Dia mau menyampaikan makna, arti baru di sini. Dari Paskah yang dimaksud. Bahwa lebih dari pembebasan dari tanah perbudakan di tanah Mesir, sebagaimana yang Allah lakukan kepada bangsanya saat itu adalah orang-orang Israel sebagai umat pilihan, maka lebih daripada itu pembebasan yang dilakukan oleh Allah adalah pembebasan dari dosa. Pembebasan dari belenggu-belenggu dosa yang telah mengikat manusia, yang telah memisahkan manusia dengan sehingga saat ini Bapak Ibu, ketika kita merayakan Paskah, maka pastinya kita akan mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan lebih daripada itu, ketika dia mengatakan
bahwa ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Maka apa hal yang mau disampaikan oleh Yesus di sini? Yang mau juga disampaikan kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan ini, poin yang pertama yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Hari Minggu nantinya Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan. Kita akan makan dan minum perjamuan, yaitu roti dan anggur. Maka pertanyaannya adalah, berapa kali kita menerima makan dan minum perjamuan itu? Adakah kita benar-benar percaya bahwa darah dan tubuh Kristuslah yang telah dikorbankan untuk menebus dan menyelamatkan kita? Kalau kita kembali ke belakang di zaman perjanjian lama Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang telah berbuat dosa, maka dia akan mengorbankan, dia akan mempersembahkan korban bakaran dan membawanya kepada para imam. Seberapa banyak dosanya, maka sebegitu banyak juga korban, persembahan yang akan dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi berulang-ulang. Bagaimana kalau orang miskin Bapak Ibu? Kalau dia tidak punya atau memiliki banyak harta. Tetapi Yesus di sini telah mendamaikan kita dengan tubuh dan darahnya. Maka harganya mahal. Bukan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Maka ketika kita makan dan menerima roti dan anggur itu, maka itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, sebagaimana Martin Luther mengatakan. Itu sungguh-sungguh Bapak Ibu. Maka bukan hanya asal-asalan kita lalu menerima roti dan anggur itu. Tetapi inilah yang disampaikan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kata peringatan, mengingat. Saya pernah mengatakan kita harus mencoba untuk melawan lupa. Jangan sampai melupakan pengorbanan Yesus. Jangan sampai kita menyanyiakan pengorbanan Yesus. Maka kita benar-benar menguduskan diri, benar-benar beriman kepada Yesus dan menerima tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Manfaat dari perjamuan kudus itu adalah tidak lain daripada pengampunan dosa. Dan ketika pengampunan dosa terjadi, maka hidup dan keselamatan akan diberikan kepada kita. Bukankah itu mahal? Mahal. Siapakah yang mau berkorban bagi kita? Tidak ada. Kita pun orang tua, Bapak Ibu kadang berpikir dua kali. Ketika mungkin anak kita mengalami masalah. Ya tidak serta-merta kita langsung mengatakan ya udah saya penjara saya. Tidak. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah yang tidak berdosa sama sekali. Dia menanggung itu. Kenapa? Arti dari cawan ini adalah selain daripada penderitaan, yaitu murka Allah. Maka Yesus mengalami penderitaan dan kemudian juga dia menerima murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Itu adalah keadilan Allah. Allah yang adil harus menegakkan keadilannya. Maka kita harus dihukum. Tetapi karena Allah adalah kasih, maka dia tidak melakukan itu. Tapi satu-satunya cara dan jalan adalah Yesus. Jadi mari Bapak Ibu menerima perjamuan dan sungguh-sungguh. Dan mengimani bahwa itu adalah tubuh dan darah yang telah dikorbankan untuk kita. Bitawa dadanya Bapak Ibu
dali oya tabadu aguadre. Dali ebua ta roti ba vena ai fahore dalu. Hina ide roti labe eda bahena loya oya agu labe eda. Ba fehede Yesu andre me iwa kheda. Terimalah dan makanlah. Dan ini akan menjadi peringatan akan daku. Itu artinya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan, lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Apa yang mau disampaikan kepada kita poin yang kedua? Jangan mengkhianati Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Yudas Iskariot yang adalah murid dari ke-12 murid yang bersama-sama dengan Yesus selama ini, hanya karena 30 keping perak, lalu dia mengkhianati Yesus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bukankah kenikmatan dunia ini luar biasa? Bukankah tawaran-tawaran dunia ini sangat menggiurkan hati kita? Mudah menjerumuskan kita. Baik itu pemuda, orang tua, dan siapapun kita tidak terkecuali adalah pelayan. Maka yang mau disampaikan kepada kita ketika Yesus mengatakan tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Jangan-jangan Bapak Ibu kita juga yang adalah orang Kristen tidak benar-benar menjadi pengikut Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengkhianati Yesus. Dengan adanya keraguan, dengan adanya kekhawatiran. Itu artinya kita meragukan kuasa dari Tuhan. Apalagi kalau orang terang-terangan meninggalkan agamanya. Meninggalkan imannya. Hanya karena kenikmatan dunia. Tola tawa Yudas adre musuh dalam selimut. Ya. Jadi dia mengkhianati Yesus yang bersama-sama dengan dia. Terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Kita menjadi sahabat, kita menjadi teman, kita menjadi saudara. Tetapi tidak benar-benar menjadi sahabat sejati. Tidak menjadi benar-benar menjadi saudara yang baik. Tapi Yesus tadi mengatakan, engkau bukan lagi hamba. Tetapi engkau adalah sahabatku. Maka ketika kita adalah sahabat-sahabat Kristus, marilah kita menjaga bahwa Yesus adalah sahabat kita. Menjaga iman kita supaya kita tetap menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita adalah mari mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Yesus. Besok adalah Jumat Agung. Dan hari Minggu adalah kebangkitan Yesus. Maka yang mau disampaikan kepada kita, sudahkah kita mempersiapkan diri? Jangan-jangan hanya sebagai kebiasaan tahun lalu sudah kita laksanakan, tahun ini kita laksanakan, tahun berikutnya kita akan laksanakan lagi. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita adalah mari mempersiapkan diri. Kenapa? Karena Yesus tidak lagi datang untuk mengorbankan dirinya sekali lagi untuk menyelamatkan kita. Tetapi Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Maka kita yang adalah orang-orang yang tetap setia dan mengaku Yesus akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Dan melalui ayat hafalan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyebutkannya bersama-sama.
tiga-tiga ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan benar ya Bapa, firman-Mu yang telah Engkau sampaikan saat ini, di mana kami perlu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami tetap menerima, mengakui bahwa hanyalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, kami telah ditebus dari dosa-dosa kami. Kami telah diselamatkan. Kami telah dibebaskan dari belenggu ikatan dosa. Dan saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah kiranya Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengurapi kami. Dan terlebih ya Bapa, untuk tetap bekerja dan berkarya dalam hati kami masing-masing. Agar firman Tuhan yang tadi baru kami baca dan kami dengar, setiap kami akan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Kami akan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait 1 dan 2, Ya Yesus ku berjanji. Dekat
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih setiamu yang telah kami alami saat ini. Dalam ibadah Kamis Putih ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, baik melalui pujian, nyanyian kami, bahkan melalui persembahan kami. Demikian juga ya Bapa, kami telah mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mohon ya Bapa, terimalah itu semuanya menjadi persembahan yang indah, yang harum, yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami mohon juga Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kami, serta berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami selalu melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mengakui ya Bapa, kami sering abai, lalai, bahkan kami sering melupakan ajaran Tuhan. Tetapi melalui tuntunan Tuhan, bahkan melalui firman Tuhan yang terus Tuhan sampaikan kepada kami, dan melalui perenungan-perenungan setiap malam, setiap saat, kami akan beroleh hati yang bijaksana, sehingga apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kami bisa melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Bapa, saat ini kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Seluruh petugas ibadah saat ini, walaupun kami tidak menyebut nama kami satu persatu, tapi Tuhan sudah tahu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan kesehatan. Dan mari ya Bapa, pakailah kami terus menerus, agar kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk persiapan ibadah Jumat Agung besok, dan juga ibadah Paskah pada hari Minggu. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati dan mempersiapkan seluruh para hamba Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, mulai dari Bapak Pendeta dan sampai kepada petugas yang lainnya. Jauhkanlah mereka ya Bapa dari segala mara bahaya. Tutup bungkuslah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dan dengan kerendahan hati. Bahkan jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan lindungilah mereka, mulai dari warga jemaat lingkungan 1 sampai warga jemaat lingkungan 6. Yang tua, bahkan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah tangan kanan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kekuatan, itulah yang membimbing dan menggandeng tangan mereka, sehingga mereka berani untuk menerima dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka terpanggil ya Bapa untuk boleh datang ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Ya Bapa di surga, kami juga menyadari bahwa rongrongan daripada kuasa kegelapan, iblis yang adalah singa yang mengaum-ngaum, yang ingin menerkam setiap kami yang mudah jatuh dalam dosa. Kami mohon ya Bapa, Engkau enyahkan, Engkau jauhkan itu Bapa dari kami. Engkau pagari kami ya Bapa, biarlah kami menjadi pemenang-pemenang di dalam iman. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang berduka. Keluarga Bapak Amaina Kevin Hulu, keluarga Bapak Amaina Tania Hulu, dan juga ya Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka penghiburan. Biarlah kiranya kasih-Mu ya Bapa, itulah yang terus mereka rasakan. Bahkan dalam suasana duka saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan mereka kekuatan yang baru. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami kembali berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ama Angel Telang Banua. Demikian juga orang tua kami Bapak Ama Devi, Bapak Ama Helen, bahkan orang tua kami Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Grace, dan juga Bapak Ama Arista, dan juga Bapak Ama Risda, dan juga Ibu Ina Markus, dan siapapun orang tua kami yang membutuhkan kuasa daripada Tuhan saat ini.
yang merindukan jemahan daripada Tuhan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga sanggup menolong dan menyembuhkan mereka. Berkatilah setiap makanan, berkatilah setiap obat yang mereka makan dan minum. Biarlah itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan dan mentahirkan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mereka membimbing, membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Terlebih ya Bapa, kiranya mereka juga mengajarkan anak-anak mereka tentang firman Tuhan, agar anak-anak mereka juga tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi biarlah masa depan anak-anak kami menjadi masa depan yang baik, ketika orang tua mampu mendidik anak mereka dengan baik. Karena kami tahu juga ya Bapa, pada saat ini begitu banyak orang-orang yang mau menjerumuskan anak-anak kami untuk menjauhkan diri daripada persekutuan, daripada ibadah-ibadah kami. Tapi dengan kuasa daripada Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, orang tua akan dimampukan untuk mendidik dan membesarkan dan mengajarkan anak-anak mereka dengan baik. Demikian juga anak-anak kami semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Boleh Tuhan pakai mereka sejak dini, agar mereka juga boleh melibatkan diri mereka dalam pelayanan-pelayanan. Demikian juga ya Bapa untuk studi mereka. Bahkan saat ini ya Bapa, ada anak-anak kami yang mau mengikuti ujian. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai anak-anak kami dan memberikan mereka kemampuan sehingga mereka juga bisa mengikuti ujian dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami para lansia. Mari juga Tuhan, Engkau berikan mereka ketabahan, bahkan Engkau berikan mereka iman yang teguh, agar mereka juga tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga akan memberikan mereka hidup dan keselamatan. Demikian juga Bapa, kami berdoa kepada Tuhan untuk pemimpin dan pemerintah kami. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka, biarlah Engkau juga membimbing mereka ya Bapa, dan Engkau yang akan menolong mereka sehingga kepemimpinan mereka menjadi kepemimpinan yang baik, yang benar-benar bersumber daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi teladan bagi kami, dan kami juga Tuhan selalu aman sentosa dan selalu bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan kepada kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami di perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan hidup kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai
Amin. Yahobu. Yakin tangan saya nggak dingin. 188 dong. Chris, Jo. Nah, nanti setelah itu 188 ya. Kristus bangkit. Teman-teman PPHBG segera merapat di tempat keyboard atau organis. Untuk kita latihan prosesi. De Alzo minta tolong ya dibantu. PPHBG kan Bang? Iya, PPHBG ya. Pasti mama lu yang paling vokal buat foto, jadi gue nunggu aja pasti mama. Kembali kami himbau kepada seluruh pengurus PPHBG untuk mengambil tempat di area pemusik untuk latihan prosesi esok hari. Terima kasih. Hey.